Yang menggenggam kehidupan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang nyawa Anda ketika Anda tidur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah mau, Allah akan ambil nyawa itu. Allah akan rampas semuanya dari Anda. Jadi sadarlah, kehidupan ini hanya sementara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya kenikmatan yang kita rasakan adalah nikmat iman, juga nikmat Islam yang masih kita genggam sampai saat ini. Juga tidak lupa nikmat kesehatan yang Allah berikan, yang alhamdulillah masih kita bisa rasakan sampai detik ini. Alhamdulillah, hari ini saya masih bisa bikin video lagi. Dan insya Allah hari ini saya akan bicarakan tentang pilihan. Dalam segala kehidupan pasti ada yang namanya pilihan. Kita sebagai manusia dituntut untuk memilih dalam hal apapun. Ketika berpikir kita harus memilih, ketika berjalan kita harus memilih. Biasanya pilihan itu ada dua jenis, baik dan buruk. Ada pilihan yang baik dan ada pilihan yang buruk. Dan kebanyakan manusia sekarang terkesan ketika dihadapkan pada sebuah pilihan, mereka menganggap kedua pilihan itu adalah sama. Kedua pilihan itu adalah sia-sia. Dimana pernah kita temui kata-kata dari seorang yang mengatakan bahwa percuma jadi orang baik, toh tetap dibenci juga. Jadi lebih baik saya jadi orang jahat. Susah payah saya jadi orang baik, tapi ada yang benci juga. Jadi lebih baik saya jadi orang jahat. Subhanallah. Itu adalah salah satu contoh dari perkataan yang mengatakan bahwa pilihan itu sama. Yang menurut dia pilihan itu sama, padahal sebetulnya pilihan itu berbeda. Yang dia anggap sama, ketika dia bilang saya jadi orang baik tetap dibenci juga, apa bedanya ketika saya jadi orang jahat? Subhanallah, tentu itu beda. Ketika Anda mengatakan percuma jadi orang baik tetap ada yang benci, lebih baik saya jadi orang jahat, tidak ada bedanya. Baik dan jahat tetap sama dibenci. Subhanallah, hidup itu pilihan, dan setiap pilihan pasti ada risikonya. Apapun yang Anda pilih pasti ada risiko. Langkah kemanapun pasti ada risikonya. Anda mau jadi orang baik, ada risikonya, dibenci sama orang jahat. Apalagi jadi orang jahat, dibenci sama orang baik, dibenci sama masyarakat, dibenci sama lingkungan, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar mana mudaratnya? Anda hanya merasa dibenci dengan Anda menjadi orang baik, tapi Anda dibenci dengan orang jahat, atau Anda menjadi orang jahat tapi Anda dibenci oleh seluruh umat manusia, bahkan Allah pun membenci Anda. Ya lebih baik jadi orang baiklah. Orang yang merokok, dia bilang katanya orang yang merokok itu nanti banyak penyakitnya, cepat matinya. Toh mati di tangan Allah katanya kan. Merokok nggak ngerokok saya tetap mati. Jadi lebih baik saya merokok. Toh saya tidak merokok juga saya akan mati. Subhanallah, betul. Ketika Anda tidak merokok pun Anda akan mati. Tapi Anda mau mati yang seperti apa? Anda mau mati karena takdir Allah. Anda sedang baca Quran, Anda sedang menghafal Quran, Anda sedang mentransfer ilmu kepada anak-anak Anda. Anda meninggal, Anda mati ketika Anda sujud, ketika sholat. Atau Anda memilih mati ketika Anda merokok, dan Anda memilih mati karena Anda terserang banyak penyakit karena rokok itu, karena paru-paru, dari rokok kena ke jantung, dari rokok kena sesak napasnya, bolong tenggorokannya. Anda mau pilih mati yang seperti apa? Ya lebih baik Anda mati karena sujud di hadapan Allah. Lebih baik Anda pilih mati karena Anda baca Quran. Lebih baik Anda mati ketika Anda sedang mentransfer ilmu ke anak-anak Anda daripada Anda mati karena rokok. Semua ada resiko.
Semua tindakan, semua keputusan pasti ada resikonya. Menikah muda bukan tanpa resiko, ada resikonya. Yang paling pertama pasti dibicarakan oleh orang, karena menikah muda ini sepertinya aib sekarang itu. Disangkut pautkan dengan kemaksiatan. Jadi dia nikah nih, dia buru-buru nikah nih, pasti dia karena sudah hamil nih, karena dia sudah hamil anak orang nih. Risiko menikah muda harus mulai dari nol, mengikuti jalan prosesnya, ada pahitnya. Karena ketika menikah muda, apalagi belum punya pekerjaan yang layak, ada resiko. Dalam setiap pilihan pasti ada resiko. Kenapa Anda takut? Anda hidup, ya nikmati saja prosesnya, nikmati saja kehidupan ini dengan mengikuti aturan Allah, ya, menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai. Anda mencontoh apa yang dilakukan Nabi SAW dalam kehidupan Anda, diterapkan dengan keyakinan mendapatkan pahala atas sunnah yang Anda kerjakan, insya Allah berkah di kehidupan ini. Jangan dipersulit. Hidup ini mudah. Hidup ini mudah. Apa sih tujuan kita hidup di bumi ini? Apa sih tujuan Allah menciptakan kita di sini itu? Apakah kita diciptakan tanpa tujuan? Apakah Anda pikir kita diciptakan itu hanya untuk tumbuh dan berkembang saja? Hanya untuk cari kerja saja? Hanya untuk melihat pemandangan alam yang ada di bumi ini? Atau hanya karena kesenangan Anda saja? Bukan. Saya katakan bukan. Kita diciptakan di dunia ini itu ada tujuannya, dan kita punya tujuan hidup bersama. Tidak ada tujuan yang berbeda satupun di antara manusia. Semua tujuan manusia hidup ini sama. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Selesai. Anda mau pergi kemana, ke sini, ke sana, tujuan Anda beribadah kepada Allah. Laksanakan tujuannya, capai tujuannya, jalani prosesnya, selesai. Maka kehidupan itu akan ada dalam genggaman Anda, karena Anda sudah punya tujuan. Lain halnya ketika orang tidak punya tujuan, tidak tahu tujuan hidupnya. Ada orang yang bekerja keras, ya. Ada orang yang setiap hari bekerja, pergi pagi, pulang malam, pergi lagi pagi lagi, pulang lagi malam. Tidak ada waktu untuk istrinya, tidak ada waktu untuk anak-anaknya, tidak ada waktu untuk ibadahnya. Lalu Anda kerja itu untuk apa? Siapa yang kasih Anda pekerjaan itu? Siapa? Ketika Anda bekerja menghasilkan uang, dengan uang itu Anda merasa memiliki semuanya. Apalagi dengan merasa memiliki semuanya, tidak mau berbagi, tidak ada sedekah yang dikeluarkan. Subhanallah. Untuk apa Anda kerja, dan siapa yang beri Anda pekerjaan? Siapa yang membuat Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Siapa yang beri Anda rizki itu? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semuanya kepada Anda. Bersyukurlah Anda semua yang Allah berikan fasilitas selengkap itu. Bersyukurlah Anda yang Allah berikan kenikmatan seperti itu. Tinggal bagaimana Anda menggunakan fasilitas itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika fasilitas yang Allah kasih ke Anda itu Anda gunakan untuk sebaik mungkin beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dunia dan akhirat sudah ada di genggaman Anda. Di dunia Anda dikasih fasilitas terbaik,
akhirat pun Anda akan dikasih fasilitas terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupakan tujuan hidup kita sebenarnya. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Percuma Anda bolak-balik siang dan malam cari pekerjaan, bekerja, lupa anak, lupa istri, lupa ibadah. Subhanallah. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak ibadah? Kenapa Anda tidak sholat? Apa jawabannya? Iya, saya nggak ada waktu untuk sholat. Pagi saya bekerja, siangnya saya meeting, pulangnya saya lelah. Subhanallah. Yang menggenggam kehidupan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memegang nyawa Anda ketika Anda tidur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah mau, Allah akan ambil nyawa itu. Allah akan rampas semuanya dari Anda. Jadi sadarlah, kehidupan ini hanya sementara. Harta dibawa mati. Apakah harta dibawa mati? Ya, harta itu akan Anda bawa mati. Jika banyak orang yang mengatakan harta itu tidak dibawa mati, saya katakan harta itu akan dibawa mati. Mobil, rumah, uang, perhiasan, semua akan Anda bawa mati ke kuburan Anda. Akan Anda bawa. Demi Allah akan Anda bawa. Dengan cara harta itu Anda sumbangkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Anda sodakohkan kepada pesantren-pesantren. Anda sodakohkan kepada orang yang berhak. Infakkan kepada masjid. Semua harta itu maka akan ikut Anda ke dalam kubur, akan menemani Anda sebagai amal jariah Anda. Begitu caranya untuk membawa harta ke dalam alam kubur, membawa kekayaan Anda ke dalam kuburan Anda. Anda akan bawa semua itu. Jangan sampai tertinggal sedikit pun. Bawa semuanya, agar Anda tenang di alam sana nanti. Ya, subhanallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.